Jika melihat kehidupannya sehari-hari, berkaos oblong duduk sambil kipas-kipas di toko kelontongnya yang panas di Jalan Undaan Kulon 125 Surabaya, tidak ada yang mengira bahwa orang ini adalah seorang seniman yang telah mencatat sejarah Surabaya secara utuh. Sebagai seniman, tidak satu pun barang di rumahnya yang mencerminkan dirinya seorang seniman. Tidak ada barang-barang seni, yang ada hanya barang dagangan saja. Itu pun tidak banyak. Etalase yang ditempatkan di toko tidak penuh barang-barang dagangan, mengesankan sebuah toko yang tidak terlalu diminati pembeli. Dia adalah Lim Keng atau Lim Kho Kee yang telah membuat dokumentasi Surabaya dalam sketsa hitam putih apa adanya. Dengan sketsa, dia telah merekam berbagai tempat dan peristiwa di Surabaya, sehingga orang bisa melihat perubahan-perubahan mencolok yang terjadi sejalan dengan perubahan sosial masyarakat Surabaya. Dari sketsanya yang berjudul Gedung Tua tahun 1986, orang kemudian tahu bahwa itu gedung PLN di Jalan Gemblongan yang tidak lagi sama kondisinya dengan yang ada sekarang. Sketsa itu menggambarkan bahwa dulu gedung PLN dihiasi beberapa kanopi, tetapi sekarang kanopi itu sudah tidak ada. Kanopi sengaja dibuang sewaktu Surabaya memperkenalkan penggunaan bus tingkat. Pemerintah kota Surabaya lebih memilih menghilangkan kanopi daripada membuat pembatas jalan. Setelah bus tingkat tidak lagi digunakan, kanopi itu tidak dikembalikan seperti semula. Dengan sketsa ini, warga Surabaya tidak akan tertipu oleh banyak perubahan yang telah dibuat di kota Surabaya. Kata pakar tata kota Surabaya, Profesor Johan Silas, saat membuka peluncuran buku Lim Keng berjudul Garis Dalam Hidup Saya yang digarap Dwi Marianto di Rumah Budaya Candik Ayu, Surabaya, Rabu 12 April. Tidak banyak orang mengenal Lim Keng
bahkan warga Surabaya sekalipun. Di usianya yang ke-67, orang baru mengenal dia sebagai seorang sketser. Tidak heran, karena Lim Kang adalah pribadi yang tertutup, pemalu, sederhana, lembut, dan sangat peka rasa. Sewaktu peluncuran bukunya itu pun, Lim Kang tampil dengan kemeja putih tipis dan celana panjang coklat yang terlipat-lipat di pinggang karena diikat kencang dengan ikat pinggang. Sebuah sisir merah menyembul di kantong belakang celananya. Menurut Budi Wirawan, pemilik Cantikayu, tidak mudah meminta Lim Kang untuk berpameran tunggal. Diperlukan waktu berbulan-bulan untuk membujuknya mengeluarkan sketsa yang telah ditumpuk di sebuah ruangan sempit di lantai 2 rumahnya selama bertahun-tahun. Sifatnya yang introvert ini juga dipengaruhi oleh peristiwa yang dialaminya. Suatu hari, Lim Kang tertarik untuk menggambar kerumunan orang yang ada di kolong jembatan. Ada sosok perempuan yang sedang mencari kutu rambut, ada yang menanak nasi, dan beberapa sosok laki-laki yang asik bermain kartu domino. Namun, ketika Lim Kang sedang asik mencoret sketsa, tiba-tiba datang petugas keamanan dan menghardiknya. "Hei, apa yang kamu buat? Kamu menggambar kere ya? Kamu menghina bangsa Indonesia ya?" Petugas langsung menggiring Lim Kang ke kantor polisi dan menahannya selama beberapa hari. Kejadian itu membuatnya trauma, namun tidak cukup kuat untuk mengalihkan perhatiannya dari persoalan-persoalan masyarakat kelas bawah. Memang dia tidak lagi mengambil objek orang miskin, gelandangan, dan pengemis. Perhatiannya kini ditumpahkan pada kesibukan para pedagang di pasar, kuli pelabuhan, orang-orang perahu, dan sapi. Sapi bagi Lim Kang adalah binatang yang paling memprihatinkan. Selama hidupnya, sapi disuruh bekerja keras, tetapi setelah itu dia disembelih untuk dimakan dagingnya, kata Lim Kang yang vegetarian ini. Peneliti seni dari Washington DC, Tracy Henry, yang hadir dalam pembukaan pameran tunggal Lim Kang, berkomentar, garis-garis yang timbul dalam sketsa sapi terasa bernuansa kaligrafis. Tema-tema seperti pedati, sapi-sapi, lalu lintas jalan, pasar, dan banyak lagi sudut pandang keseharian dibuatnya menjadi sangat istimewa karena kedalaman dan kekuatan garis. Garis-garis yang tak utuh menyiratkan suatu gerakan, massa, perasaan, dan aktivitas, kata Henry.
Kecintaan pada binatang tidak bisa dikatakan. Hanya karena kelembutan hatinya saja yang membuat seekor kadal bisa menjadi hewan peliharaan rumah. Suatu pagi, ketika ia membuka toko, tampak tergeletak seekor kadal kecil yang jalannya terseok-seok. Mungkin tertabrak sepeda atau becak di jalan. Dengan hati terenyuh, diangkatnya kadal itu dan diobatinya. Setelah sembuh, kadal itu tidak mau pergi. Dia tetap tinggal di rumah Lim Keng. Setiap kali kadal itu menjilat-jilat kaki majikannya, Lim Keng tahu bahwa kecoak di rumahnya sudah habis sehingga kadal itu kelaparan. Lalu kadal itu diberi makan kroto. Namun, keberadaan kadal di rumahnya membuat hati Lim Keng was-was. Soalnya, bisa saja suatu saat kadal itu diterkam oleh kucing yang masuk ke rumah. Akhirnya kadal itu dilepas ke habitatnya di kawasan Taman Nasional Purwodadi, Malang. Kepekaan rasa dan kasih sayang telah membuat Lim Keng lulus dalam ujian menjadi seniman sejati. Kata Mujiono PS, pemerhati seni yang telah berkawan lama dengan Lim Keng. Sketsa Budi Wirawan mencoba menjelaskan adalah menggambar atau melukis cepat, bebas, mengandung daya tarik, dan tidak lengkap. Jadi, karya sketsa merupakan visualisasi perwujudan dari pertaruhan daya kreatif terhadap alat dan bahan. Juga mengolah tantangan, kemampuan menangkap dinamika objek. Sketsa menjadi sebuah karya yang murni dan mandiri, berkedudukan sama dengan karya seni rupa lainnya, meskipun hanya terdiri atas elemen dasar garis, bentuk, dan warna hitam putih. Penjabaran ini mungkin tidak lengkap. Saya hanya mencoba menjabarkan dari beberapa sumber yang saya baca, kata Budi. Pada tahun 1950 sampai 1970-an, Budi meneruskan, banyak perupa Indonesia yang menggeluti sketsa. Di antara perupa modern Indonesia, barangkali hanya Lim Keng yang setia menggeluti sketsa, katanya. Saat ini, untuk membuat sketsa, Lim Keng tidak lagi menggunakan alat tulis biasa. Dia menggunakan botol cuka bekas yang ujungnya runcing. Chinese ink yang digunakannya dimasukkan ke dalam botol cuka itu. Oleh karena itu, tidak satu pun garis yang ditoreh Lim Keng mempunyai bentuk dan besaran yang sama. Bahkan, kadang kita menemukan garis terputus atau hilang, namun tetap mampu menciptakan imaji utuh dari objek yang dilukisnya. Bahkan di usianya yang merambat tua kini, banyak garis-garisnya terseret sedikit gemetar, namun justru berjiwa.
Sketsa bagi Lim Kang tentu lebih mempunyai greget dibanding dengan beberapa aktivitas artistik yang pernah dicobanya. Ia pernah membuat lukisan dan mencoba mengembangkan kemampuannya di bidang seni patung pada tahun 1967. Namun, ia tidak menemukan diri sendiri dalam kedua medium itu. Bahkan, lukisan-lukisan yang pernah dibuatnya sekarang digeletakkan begitu saja di ruang belakang tokonya. Sketsa memberi penekanan secara lebih pada aspek garis dan spontanitas. Cara ini dirasakannya paling sesuai dengan cara pikir dan langgam kerja Lim Kang dalam berolah seni. Dengan sketsa, manusia dapat belajar jujur karena objek ditampilkan sebagaimana adanya. Inilah salah satu faktor yang membuat dia menekuni seni sketsa selama puluhan tahun. Tutur Budi. Sketsa Lim Kang memang belum banyak dikoleksi oleh masyarakat Indonesia. Sifat pemalu Lim Kang untuk tampil di depan banyak orang membuat orang sulit berkenalan dengan karya-karyanya yang indah. Walau begitu, ada beberapa karyanya bercokol di luar negeri seperti Belanda dan Inggris. Kisah tentang Lim Kang dimuat di harian Kompas 20 April 2001 dengan judul Lim Kang, Tekun Mencatat Sejarah, tulisan dari Edna Patisina dan Clara Uresti.